Gereja Parit, panggilan yang begitu melekat dan diketahui banyak masyarakat di Kabupaten Tanah Laut. Nama Gereja Parit sendiri diberikan karena gereja ini berada di Jalan Parit dan letaknya pun bersebelahan dengan sungai. Tak jarang pula apabila memasuki musim hujan, gereja ini sering mengalami kebanjiran. Itulah mengapa masyarakat di Kabupaten Tanah Laut menyebut gereja ini Gereja Parit. Gereja Parit berada di Jalan Parit Mas, nomor 15, Kelurahan Angsal, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai apa itu Gereja Parit, mari kita berbincang langsung dengan Romo Daru. Saya Romo Daru Pancoro Franciscus Xaverius CICM. Saya menjabat sebagai pastor paroki di Santa Teresia Pelaihari ini ya kurang lebih 2 tahun. Saya dibantu oleh seorang pastor muda, Pastor Beni Franciscus CICM. Oke, baik Romo. Sebenarnya Gereja Parit itu apa sih, Mo? Ya, ini yang agak lucu ya. Mereka selalu bilang Gereja Parit. Meskipun memang benar lokasinya terletak di tepi parit, bukan parit malahan sungai sebenarnya ini, dan juga sering sekali banjir. Tetapi sebenarnya yang dimaksud dengan parit itu adalah komunitas di daerah sini memang alamatnya adalah Jalan Parit Mas, sehingga orang dengan mudahnya mengatakan bahwa itu Gereja Parit. Tuh. Oke, baik Romo. Kira-kira apa saja sih di lingkungan gereja ini bangunan yang ada, Mo? Sebenarnya bangunan yang ada sudah banyak. Antara lain gereja awal, yaitu gereja kayu di depan, kemudian dipindah ke belakang yang dulu aula, yang dulu lapangan bulu tangkis, sekarang menjadi gereja permanennya, dan kemudian tambahan juga ada tenda besar yang dipergunakan untuk acara-acara besar di paroki. Dan di belakang saya itu ada yang disebut dengan Taman Kerahiman, karena di dalamnya ada patung Kerahiman Ilahi, juga ada patung Santa Teresia, dan juga ada Gua Maria di dalamnya. Jadi lumayan sudah banyak bangunan di sini. Selain tentu saja pastoran, dan juga ada kapel kecil untuk misa harian. Oke, ternyata banyak juga ya Mo bangunan yang ada di lingkungan gereja ini. Lumayan banyak karena kita memiliki area yang lumayan besar, sekitar 878 meter persegi. Jadi ya lumayan kita bisa masih bergerak. Oke. Lalu sampai saat ini kira-kira ada berapa jumlah umat dan kakak yang terdaftar di paroki ini, Mo? Menurut data yang ada 2022, Desember 2022, kita memiliki sekitar 992 jiwa dari 305 kakak kepala keluarga. Oke, baik. Kalau untuk jumlah wilayah, komunitas, dan stasinya, Mo? Wilayah kita sebenarnya hanya ada 2 wilayah. Kemudian ada komunitas, beberapa komunitas, antara lain di wilayah Petrus itu ada 3 komunitas, di wilayah Yosef ada 3 komunitas juga. Jadi di wilayah Petrus ada komunitas Markus, ada komunitas Fransiskus, dan juga komunitas Paulus. Sementara di wilayah Yosef ada komunitas Maria, komunitas Agatha, dan komunitas Bernadette. Dan kita masih memiliki 14 stasi. Antara lain stasi Bumi Jaya, Sumber Mulia, Gunung Mas, Batu Ampar, Ambawang, GMK, Batu Tungku, Trans, Sungai Riam, PTP, Tebing Siring, Nusa Indah, Gunung Batu, dan stasi Peno. Oke, baik Mo.
Selain di pusat paroki ini, apakah ada tempat doa lain semisal kapel di komunitas atau di stasinya, Mo? Ya, yang jelas kita memiliki 2 komunitas suster, yaitu PK, Putri Kasih, dan juga SPM. Jadi di komunitas itu kita melayani setiap minggunya atau setiap pekan kita memiliki sekali misa setiap pekan. Di komunitas Putri Kasih, PK, Batik-Batik, dan juga SPM di hari ini. Selain itu di stasi kita memiliki 2 kapel yang kita layani setiap bulannya, yaitu Bumi Jaya dan juga Ambawang. Oke, untuk di paroki ini apakah ada terdapat lembaga pendidikan, kesehatan, atau lembaga lainnya yang bersifat formal, Mo? Yang formal sebenarnya hanya 1, yaitu Taman Kanak-Kanak yang dikelola oleh suster-suster SPM. Mater Dei kalau tidak salah namanya. Iya. Kemudian kalau nggak salah dengar itu di yang susteran Putri Kasih juga ada Panti Werda ya, Mo? Oh iya, Panti Werda di Putri Kasih. Karena tadi dikatakan tentang apa sekolah, makanya ya ada untuk orang-orang tua Panti Werda, Putri Kasih melayani di Batik-Batik. Oke. Susteran ini berada di Pastoran Palihari sejak 14 Juli 1985. Itu sebelum paroki berdiri ya. Karena paroki berdiri tahun 1987. Suster pertama yang berkarya di sini Suster Petra, Suster Patricia, dan Suster Albertine. Itu perintis pendahulu yang sejak awal berdiri membangun hidup persekutuan di komunitas SPM ini. Kemudian piko-piko berikutnya Suster Tarsisia, Suster Francisca, Suster Saveria, Suster Elimari, dan Suster Victoria sebelum saya saat ini. Saat ini kami diutus bertiga untuk membangun persekutuan hidup baru yang pusatnya kesamaan martabat manusia sebagai citra Allah sesuai visi kami, yaitu saya sebagai pimpinan komunitas, Suster Elimari yang diutus sebagai pimpinan asrama dan petugas pastoral paroki, dan Suster Agustina sebagai kepala taman kanak-kanak yang baru ini. Ya. Pelayanan yang kami lakukan memang sesuai spirit kami, itu pendampingan dan pembinaan generasi muda, khususnya anak-anak yang membutuhkan tempat tinggal dan hidup bersama di asrama. Di paroki kami secara khusus ada pelayanan pastoral yang dalam hal ini kami mengutus Suster Eli untuk melakukan tugas tersebut. Juga pelayanan anak-anak usia dini dalam sekolah formal Taman Kanak-Kanak Mater Dei yang saat ini dikelola oleh Suster Agustina. Juga pelayanan pastoral yang sehari-hari kami ikut ambil bagian dalam tugas-tugas paroki. Resminya sejak 2 Desember 1997, pindah dari Jalan Veteran Banjarmasin. Sekarang kami bertiga juga, saya sendiri Suster Luciana, lalu ada Suster Josephine, perawat, dan juga Suster Helena. Karya kami yang utama tentu saja Panti Werda, itu kami melayani 10 oma. Ya, lalu yang kedua itu Asrama Putri. Sebetulnya dulu sempat banyak sekali, tetapi akhir-akhir ini dan saat ini hanya 1 karena di daerah Batu Licin dan seterusnya itu mereka sudah punya asrama sendiri-sendiri. Lalu yang lain itu keterlibatan di stasi
kami awalnya di sini dulu itu sungguh-sungguh terlibat di stasi Nusa Indah ini, mulai dari bina iman anak, pelajaran persiapan komuni pertama, mempersiapkan mereka sampai kursus persiapan perkawinan, jadi mempersiapkan calon-calon pengantin itu. Nah, sekarang kami terlibat lagi di stasi ini dengan beberapa permintaan pelayanan, termasuk tempat ini menjadi tempat belajar anak-anak Katolik yang sekolah di negeri, yang tidak ada guru agama, sehingga mereka belajar di ruang sebelah ini. Ada itu istilahnya lansia non panti. Jadi kami memang yang oma-oma yang di dalam itu hanya 10, tetapi yang di luar panti itu ada 42 kakak. Jadi mereka tinggal di rumah masing-masing, mulai dari sekitaran Indofood sampai di kecamatan Kecamatan Bati-Bati. Karena mereka masih tinggal di rumah mereka masih bisa masak sendiri, tetapi mereka tidak punya penghasilan tetap dan kondisinya sangat kurang mampu. Jadi mereka merawat suaminya yang lumpuh atau anaknya yang gangguan jiwa, model-model seperti itu. Ya. Jadi kemiskinan seperti itu kita bantu sembako setiap bulan sekali kita kirim karena mereka masih bisa masak sendiri. Bisa melalui kami punya rekening mandiri, kalau misalnya mau berupa natura misalnya beras, gula juga silahkan aja menghubungi saya langsung. Baik Romo, lalu di paroki ini apakah ada kegiatan besar yang dilakukan rutin tiap tahunnya? Kalau kita berbicara masalah perayaan besar yang rutin, tentu saja selalu diadakan. Natal, Paskah itu selalu diadakan, dan kita memiliki tenda yang lumayan besar, sehingga itu dilaksanakan di tenda. Natal dan Paskah itu selalu kita rayakan. Ditambah lagi kita memiliki setiap tanggal 1 Oktober yaitu pesta pelindung paroki Santa Teresia. Jadi itu yang rutin. Jadi meskipun kita memiliki banyak sekali acara-acara yang lainnya, contohnya untuk penerimaan komuni pertama, untuk krisma, dan bahkan untuk wedding juga kita sudah bisa, bahkan kita bisa melayani panggung untuk atau tenda untuk wedding dan sebagainya. Ya, multifungsi ya Mo, multifungsi. Ya. Sangat bermanfaat bagi umat ya. Romo tadi di paroki ini sudah berapa tahun Mo? Saya baru 2 tahun. Baru 2 tahun. Ya. Selama 2 tahun ini bagaimana perasaannya sudah ada di gereja Paroki Santa Teresia Pleihari ini? Ya, kalau perasaan saya sangat bahagia sekali bisa di sini, tapi kan kita tahu sendiri bahwa CICM itu misionaris, CICM itu harus yang dikatakan mobile, jadi harus berpindah-pindah dan sebagainya. Dan di keuskupan ini kita punya 2 komunitas CICM di Pleihari ini dan juga di Uren, sehingga sebagai koordinator saya juga harus setiap kali membuat acara untuk CICM sendiri. Jadi kami bergantian di Pleihari dan juga di Uren. Tetapi kalau melihat animo umat di sini, saya rasa perkembangannya akan sangat bagus sekali, sehingga sangat menyenangkan untuk tinggal di sini. Waktu itu masih belum menjadi paroki. Istilahnya di Pleihari ini paroki administratif. Siapa yang melayani? Yaitu dilayani dari Keuskupan Banjarmasin. Waktu itu masih Monsinyur Projosuto, lalu bendaharanya itu Romo Adi Wijaya, MSF lah nggak keliru ya. Kemudian Romo Husin waktu sebelum ditabiskan jadi uskup, kemudian Romo Hufan Hurang itu ya sekarang di Balikpapan, dan beberapa romo lagi yang sering datang membantu di pelayanan misa di stasi Pleihari. Tahun 86 saya kalau ibadah bisa ke katedral, tapi kebetulan ada pelayanan ke Pleihari, romo bantuan dari Pleihari. Karena belum ada romo parokinya, saya ikut ke Pleihari. Untuk itu karena romo-romo dari Banjarmasin belum begitu kenal sama saya,
disarankan sama Bapak Uskup, aku mesti berdiri di jalan situ kalau pagi sambil membawa Madah Bakti. Bila ada motor lalu, Madah Bakti ku sampaikan. Jadi kalau nyekat. Iya, jadi kalau memang Romo yang lalu kan tahu ini umat Katolik gitu, jadi mandek di situ saya dibawa ke Plehari. Itu pasti kerjasama dari keuskupannya. Jadi keuskupan ketika itu, Uskup Kalimantan Selatan Monsinyur Purwojosuto itu meminta dari kongregasi SPM, pimpinan provinsial, ketika itu Suster Alfonsa almarhum. Jadi keuskupan meminta tenaga para suster untuk berkarya di Kalimantan, wilayah keuskupan Banjarmasin. Kemudian mengapa kok mau, ya tergerak hati, terpanggil ya untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Ketika itu kan Romo juga sulit ya kan, sangat terbatas, kemudian juga tenaga sosial juga terbatas. Jadi kami menyediakan diri untuk berkarya pastoral sosial. Bagaimana? Apakah suster awal-awal juga tinggal di mana, di Gagas atau di Jalan Boyasin? Tidak, kami pertama-tama tinggal di sekarang aula ya, ruang serbaguna itu. Nah dulu rumah itu disekat jadi dua, jadi persis tengah-tengah yang pintu sekarang masuk yang tengah trap itu persis disekat, yang depan untuk rumah ibadat, yang belakang untuk kamar-kamar. Nah sekarang dapur, yang sekarang dapur itu dulu dipakai untuk semacam penampungan ya, anak-anak dari stasi yang sekolah di kota Plehari ini. Waktu itu juga bagaimana mendampingi orang-orang yang masih dalam taraf penyesuaian situasi dari trans, itu masih belum mampu mandiri, jadi mendampingi sosial ekonominya dengan pemberdayaan waktu itu, penyadaran, jadi ada kelompok tani, kelompok gemukan sapi itu ya. Kemudian yang standby di sini adalah suster-suster dengan Bapak katekis namanya Pak Benediktus Sutarno, Joko Sutarno. Beliau tenaga katekise dari keuskupan. Yang rumahnya sekarang dipakai untuk susteran. Memang Bapak Beni rumahnya di situ dan melayani umat yang ada di Plehari sebelum ada pasturan, gitu loh. 1 bulan sekali dilayani dari Banjarmasin. Jadi kalau minggu kami ibadat sabda giliran. Yang ada Tebing Siring, PTP, lalu mana ya, Ambawang, Batu Tungku, Batu Ampar, Sebamban, Kintab masih masuk, kemudian Alur itu yang masuk ketika itu. Berapa umatnya di sini? Sangat bisa dihitung dengan jari ya. Waktu itu yang sebagai ketua atau sesepuh itu Bapak almarhum siapa yang itu, Pak Asun, Pak Suradi, kemudian Pak Hartoyo, lalu Bapak Warlam, Bapak Markus, Bapak Joko sekarang masih ada ya, Bapak Beeng dan Bapak Budi, Pak Ngadiman ya, Pak Budi dan Pak Ngadiman itu yang tua-tuanya di situ. Itu memang pendiri pertama kali pasturan di Plehari itu. Kalau mulai banyak umatnya yang ikut ibadah di situ, yang saya tahu adalah setelah ada pabrik gula di Ambungan itu. Karena kebetulan di situ karyawannya banyak yang Katolik. Jadi mulai banyak umat yang ikut di situ, ikut ibadah di situ. Lalu dengan ketua stasinya Bapak Sunario, itu termasuk orang penting di PTP ya, pabrik gula. Setelah itu ya mungkin karena karya Tuhan ya, tambah banyak sampai sekarang jadi banyak. Ya Tuhan Maha Baik mengirim seorang pastor CM, yaitu Romo Karyono Sabtonugroho CM. Nah itu Romo paroki pertama di stasi di paroki Plehari. Kemudian
Romo Karyono dibantu oleh Pak Joko Sutarno dan para suster. Orang pertama yang menjadi membantu Romo Paroki, Pak Sarimin itu yang membantu poster dan sebagainya. Lalu Pak Wardi, rumahnya di Tajo Pecah. Demikian sejarah dan keadaan yang ada di Paroki Santa Teresia Pelaihari. Jika kalian melewati Pelaihari, jangan lupa untuk mampir ya. Di sini ada taman doa dan gua Maria. Jika kalian yang ingin berdoa, silahkan mampir. Dan di sini juga bisa untuk foto pemandangan indah. Tapi jangan datang pas banjir ya.